lagi. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji UKIN PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023. Perkenalkan, saya dari Uslawele, NIM 23 14 46 391. Mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023 Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah. Saya mengajar di SMP Negeri 1 Semelemele, Kecamatan Semelemele, Kabupaten Nias. Hari ini Selasa 5 Maret 2024, saya melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja di kelas 7 dengan materi menulis teks prosedur dengan model pembelajaran Project Based Learning atau PJBL. Mohon saran dan masukan dari Bapak Ibu semua untuk memperbaiki pembelajaran berikutnya. Selamat menyaksikan, terima kasih. Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Gimana kesehatan kalian? Sehat, Pak. Sebelum kita dulu memulai materi kita, siapa yang bisa pimpin doa? Ya, silakan. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Tuhan yang baik, dan berkata kita surga, kami bisa bersyukur dan berterima kasih kepada pada kabar ini. Kami akan menggunakan proses belajar untuk tetap Bapak. Semoga kami bisa memahami semua pelajaran yang akan disampaikan oleh Bapak. Yang melayani kita ini di dalam nama Bapak kami berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih. Nah, jadi sebelum kita masuk materinya, kita bernyanyi dulu. Salah satu lagu Oke, ya, yang dipimpin oleh si Delta. Garuda Pancasila, tiga ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Silakan duduk. Pada minggu lalu kita masuk pada materi yaitu menganalisis struktur teks. Jadi hari ini kita masuk pada menulis teks prosedur. Sekaligus juga kita memperhatikan penggunaan kaidah kebahasaan. Ada yang mau saya tanya dulu, apa itu kira-kira pengertian teks prosedur? Siapa yang bisa jawab? Saya, Pak. Silakan. Teks prosedur merupakan teks yang berisi cara untuk membuat atau melakukan sesuatu dengan langkah-langkah yang tepat. Iya, terima kasih. Sangat benar sekali. Silakan berikan aplaus dulu. Jadi materi kemarin itu mengenai teks prosedur. Ya. Teks prosedur ini yang penuh dengan langkah-langkah, ya kan? Membuat, baik itu membuat, baik itu melakukan, ya semuanya ada langkah-langkahnya. Hari ini kita nanti akan menulis teks prosedur itu, sekaligus memperhatikan struktur dan kebahasaan. Apa itu pengertian teks prosedur? Teks prosedur merupakan teks yang berisi cara untuk membuat atau melakukan sesuatu dengan langkah-langkah yang tepat secara berurutan sehingga menghasilkan suatu tujuan yang diinginkan. Teks prosedur biasanya terdapat pada tulisan yang mengandung cara, tips atau tutorial melakukan langkah tertentu. Nah, itu dia teks prosedur. Jadi teks prosedur itu harus ada langkah-langkahnya, dan langkah-langkahnya itu harus berurutan. Kenapa harus berurutan? Kalau tidak berurutan langkah-langkahnya,
maka hasilnya nanti yang akan dicapai itu tidak maksimal kalau langkah-langkahnya tertukar. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari, ya, dalam berpakaian, ya, kalau berpakaian kita ini tidak berurutan, cara berpakaian ini duluan memakai baju besar, baru singlet, apakah bagus penampilannya? Tidak. Ya. Berarti susunannya sudah tertukar. Itulah maksudnya ini, ya, harus berurutan, ya, sehingga menghasilkan suatu tujuan yang diinginkan. Bisa dipahami itu? Iya. Di dalam teks prosedur terdapat kata imperatif atau kata perintah. Kata perintah ini untuk melakukan apa yang dapat dikatakan dengan tujuan pembaca melakukan apa yang diperintahkan pada isi teks. Kalian pernah memerintah? Pernah. Kira-kira apa contohnya kata perintah? Siapa yang bisa? Saya Oke, si Delta. contohnya sapu lantai itu. Sapu lantai itu. Itu sudah kalimat perintah si John. Buang sampah pada tempat. Itu sudah kalimat atau kata perintah. Tujuan penulisan teks prosedur. Silakan. Teks prosedur bertujuan untuk memberikan informasi kepada pembaca atau pendengar agar mengikuti langkah atau perintah dari isi teks dengan tujuan akhirnya bisa sesuai dengan keinginan pembaca ataupun pendengar. Itu nanti gunanya kita itu menulis teks prosedur. Jadi pembuat video itu tujuannya ini, ya, agar penonton itu mendapatkan informasi dari hal yang kita tidak tahu cara membuat sesuatu menjadi tahu. Nah, struktur teks prosedur ada berapa strukturnya? Ada 3. Ya, kita lihat. Seperti halnya berbagai jenis teks lainnya, prosedur juga memiliki struktur yang menjadi unsur pembentuk teks. Struktur teks prosedur itu Tujuan, alamat, atau langkah dan sesuai. Jadi ada 4. Kadang juga sih teks prosedur itu ada 3. Yang mana yang tidak ada di situ adalah alat dan bahan. Jadi teks prosedur ini sama dengan teks lain. Teks lain juga mempunyai struktur, susunan. Nah, juga tubuh kita ini mempunyai susunan, ya kan? Nah, yang pertama ada kepala, ada tubuh, ada kaki. Susunannya. Teks juga memiliki susunan, ya. Susunannya tadi ada bagian tujuan. Apa itu bagian tujuan? Tujuan juga dapat disebut bagian pembuka atau pengantar. Dalam bagian ini disampaikan informasi terkait hal apa yang akan dibuat atau dilakukan. Inilah isi tujuan itu. Paham kan bagian tujuan? Paham. Selanjutnya struktur kedua. Struktur kedua itu bagian alat dan bahan. Bagian alat dan bahan juga disebut Bagian material berisi bahan atau perlengkapan apa saja yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Bagian ini belum tentu dijumpai di setiap teks prosedur. Misalnya teks prosedur yang berisi langkah melakukan sesuatu yang hanya berisi langkah-langkah saja. ini tadi struktur yang memiliki hanya 3.
bagian alat dan bahan ini pada teks prosedur ada. Di mana salah satunya yaitu misalnya pada teks prosedur yang berisilakan melakukan sesuatu. Dalam melakukan itu tidak diperlukan bahan dan alat dan bahan. Kalau dia membuat, tentu dalam membuat sesuatu harus menggunakan alat dan bahan. Cara menulis teks prosedur yang pertama, Membuat topik terlebih dahulu sebelum membuat teks prosedur. Sebaiknya tentukan topik yang akan dibuat. Anda bisa mencari sumber dari buku, internet, dan jurnal untuk menyusun topik. makin bagus topik kita, orang makin tertarik. Baru yang kedua, langkah yang kedua yaitu Menentukan tujuan teks prosedur. Berisi tujuan untuk memudahkan pembaca mendapatkan informasi dalam langkah yang tepat. tujuan kita agar pembaca mengetahui sebuah informasi. Inilah kedua itu. Kita harus menentukan tujuannya. Apa tujuan kita itu menulis teks prosedur ini? Yang ketiga, Mengumpulkan informasi. Anda bisa mencari sumber informasi dari media cetak dan media elektronik. Informasi ini berguna untuk membuat kalimat teks prosedur sehingga bisa dikembangkan lebih jauh. untuk menulis teks prosedur ini, ya, kalau kita masih ragu-ragu, kalau kosakata kita, kalau kamus kita masih kurang, bisa kita mencari informasi itu dari media cetak. Media cetak itu contohnya buku, ya kan? Nah, buku. Bisa kita baca buku di sana sebanyak-banyaknya, ya. Nah, atau bisa dari media elektronik. Contohnya media elektronik ini dalam bentuk HP, ya kan? Bisa dibaca melalui HP. Karena sekarang udah canggih. Kita tidak harus datang ke perpustakaan, bisa melalui HP. Kita bisa mencari tahu informasi. Yang keempat, Menyusun kerangka kalimat. kita menyusun kerangka kalimatnya. Apa saja kalimat-kalimat, apa saja kata-kata yang kita bisa tuliskan untuk menjadi sebuah teks prosedur. Baru yang kelima, Mengembangkan informasi ke dalam langkah-langkah. yang ketujuh, Menulis naskah teks prosedur secara utuh. Tahapan akhir adalah menuliskan naskah teks prosedur secara lengkap dan kalimatnya jelas. inilah tujuan dari keenam itu. Sehingga kalimatnya jelas. Tidak membuat orang kalimat kita itu bingung, ya, terhadap apa saja isi dari teks prosedur kita. Dia tidak bingung melakukan apa ini di dalam. Sebenarnya tujuan dari nomor 6 ini ada di nomor 7. Ya. Kaidah kebahasaannya salah satunya yaitu Kata kerja imperatif dibentuk oleh akhiran k, i, dan partikel la. saya kasih contoh. Mula ada partikel la dan ada akhiran k dan akhiran i. Pada kalimat imperatif itu. Pada kalimat perintahnya dia mengandung akhiran k, akhiran i, dan partikel la. Yang kedua, Menggunakan pernyataan imperatif atau kalimat perintah. ketiga, Menggunakan konjungsi yang bermakna penambahan seperti pada setelah dengan. ada konjungsi. Konjungsi itu kata hubung yang menghubungkan antara kalimat satu dengan kalimat yang lain. Kata hubungnya ada kata hubung seperti dan, ada, the.
yang benar. 4. Apabila teks prosedur itu berupa resep dan petunjuk penggunaan alat. Sudah dijelaskan dari awal tadi, kalau dia itu teks prosedur berupa resep dan petunjuk penggunaan alat, maka akan digunakan bahan dan alat dan diperinci. Diperinci itu dijelaskan dia secara mendetail. Apakah kalian pernah menjelaskan sesuatu? Pernah. Mari kita menjelaskan sesuatu baik itu kepada teman maupun kepada orang tua. Sebelum kita masuk pada menulis teks prosedur, kita amati sebuah video. Video ini nanti yang kita tulis di dalam lembaran kerja. Paham maksud saya? Paham. Kita mengamati video, setelah mengamati baru menulis dalam lembar kerja. Seledri merupakan jenis sayuran daun yang biasa digunakan sebagai bumbu. Selain itu, seledri juga bermanfaat sebagai obat herbal. Negara Cina, Jepang, dan Korea juga menggunakan batang tanaman ini sebagai sayuran. Sedangkan di Indonesia sendiri tanaman ini diperkenalkan pada masa penjajahan Belanda dan digunakan sebagai bumbu penyedap sup atau alam. Sedangkan di Eropa sendiri, semua bagian tanaman seledri baik daun, batang, dan bonggolnya dimanfaatkan. Seledri juga merupakan tanaman obat herbal yang terbukti dapat menyembuhkan berbagai jenis penyakit. Seledri disebut-sebut sebagai sayuran antihipertensi. Selain itu, manfaat lainnya adalah sebagai diuretika, peluru, antirematik, dan dipercaya dapat menambah nafsu makan. Bagian umbi memiliki khasiat yang sama dengan batang dan daunnya, namun juga dapat digunakan sebagai pembangkit gairah seksual. Bagi Anda ibu rumah tangga, pasti sudah familiar dengan tanaman yang satu ini. Seledri wajib hadir sebagai pelengkap makanan khas Indonesia seperti soto, bakso, dan sup. Seledri juga relatif mudah ditanam, alih-alih ketimbang harus selalu membelinya di pasar, mengapa tidak mencoba untuk menanam sendiri di rumah. Berikut 5 cara menanam seledri dengan batang di dalam pot. 1. Menyiapkan bibit tanaman. Langkah awal saat akan menanam seledri dengan batang sendiri di rumah adalah tentu Anda harus menyiapkan bibit tanaman. Tidak perlu bingung, Anda bisa mendapatkannya dengan mudah. Cukup kunjungi pasar tradisional terdekat lalu kemudian beli 1 ikat seledri cabut yang masih terdapat akarnya dari yang masih segar. Setelah memperoleh bibit seledri yang diperlukan, maka untuk tahap selanjutnya Anda bisa mengikuti langkah-langkahnya. Biasanya 1 bonggol tanaman seledri akan terdiri dari banyak tunas anakan. Maka terlebih dahulu pisahkan anakan seledri agar tentunya kita dapat memperoleh tanaman indukan yang berjumlah banyak. Bersihkan bagian bonggol tanaman yang kotor. Kemudian potong batang tanaman yang tua. Jangan dibuang, Anda bisa menggunakannya sebagai sayuran atau lalapan. Sisakan hanya tunas muda, lakukan dengan hati-hati dan jangan merusak akar. Setelah itu isikan air ke dalam gelas air mineral. Tusuk bagian bonggol dengan tusuk gigi pada 4 penjuru bagian. Kemudian masukkan bibit tadi ke dalam gelas air mineral, maka akar dan sebagian bonggol akan terendam, sedangkan tunasnya akan berada di permukaan gelas. Tambahkan larutan nutrisi atau pupuk daun ke dalam media air di dalam gelas. Setelah tunas muda baru tumbuh 2-3 buah, maka Anda dapat memindahkannya ke media tanam di dalam pot. 2. Menyiapkan media tanam. Sebelum melakukan penanaman terlebih dahulu Anda harus menyiapkan media tanam. Seledri menghendaki media yang subur, gembur, dan porus. Gunakan media tanah, kompos, dan pupuk kandang dengan perbandingan 1:1:1. Ayak semua media dan ambil bagian halusnya saja. Kemudian campur media hingga rata. Setelah itu, masukkan media ke dalam pot tanam. Anda bisa menggunakan pot plastik dengan diameter 25-35 cm. Lubangi bagian dasar pot agar air siraman tidak mengenai media. Masukkan media tanam ke dalam pot, isi hingga permukaan pot tertutup dan padat. Setelah itu, diamkan media tanam selama 1 minggu baru kemudian seledri dapat ditanam. 3. Menanam seledri dengan batang di dalam pot. Setelah media dan bibit siap, maka langkah selanjutnya adalah melakukan penanaman seledri. Tanaman harus tegak dan kokoh agar tidak gampang roboh, apalagi saat masa
tanam. Usahakan permukaan bonggol tidak tertutup media semua. Setelah itu, lakukan penyiraman hingga air keluar dari lubang bagian bawah pot tanaman. Letakkan pot di tempat yang teduh pada awal masa tanam. Setelahnya, Anda dapat mengeluarkannya ke tempat yang terkena cahaya matahari penuh. 4. Perawatan dan pemeliharaan. Perawatan dan pemeliharaan pada tanaman seledri relatif tidak sulit. Penyiraman dilakukan sesuai dengan kebutuhan tanaman. Jika media masih basah dan lembab, maka sebaiknya tidak perlu disiram. Sedang untuk pemupukan, sebenarnya tidak perlu dipupuk kimia. Namun, cukup tambahkan pupuk kandang pada media atau pupuk organik lain yang memiliki kandungan nitrogen tinggi. Tanaman seledri juga dikenal tahan terhadap serangan hama dan penyakit tanaman. Karenanya tidak terdapat gejala serangan hama atau penyakit, sebaiknya tanaman yang terkena segera dibuang agar tidak menulari yang lain. Hindari penyemprotan menggunakan pestisida kimia, karena residunya akan sangat berbahaya jika tertelan saat dikonsumsi. 5. Panen. Tanaman seledri dapat dipanen pada umur 60-70 hari setelah tanam. Panen dapat dilakukan jika tinggi tanaman telah mencapai 20-30 cm. Panen dilakukan saat pagi hari pada pukul 7-9 pagi atau sore hari pada pukul 4-6 sore. Jika hanya untuk dikonsumsi sendiri, maka sebaiknya panen dilakukan dengan memotong bagian batangnya saja dan sisakan bagian bonggolnya. Pemotongan ini akan merangsang pembentukan tunas baru sehingga Anda tidak perlu lagi Apa tadi yang kita tonton dari video, kita tulis dalam lembaran kerja. Saya bagi lembar kerjanya, ya. Bahkan dikerjakan dalam lembar kerja.
siap? Sudah, Pak. Sekarang kita kasihkan di depan. Saya minta kelompok cerpek untuk tampil ke depan, membawa hasil produknya dan membacakan hasil diskusinya. Silakan. Perkenalkan, kami dari kelompok 5, nama kelompok kami Cerpek. Kami akan mempresentasikan hasil produk kami. Nama-nama kami yaitu yang pertama Wan Berkat, yang kedua Efrem, yang ketiga Novi, yang keempat Atta. Judul yaitu menanam tanaman seledri. Sebelum itu kita harus tahu tujuannya. Tujuan menanam seledri yaitu menanam seledri di dalam polybag merupakan teknik budidaya skala kecil yang bisa dilakukan seseorang di rumah. Yang kedua, alat dan bahan. Kita harus menyiapkan alat dan bahannya seperti bibit seledri, polybag, tanah subur, dan air. Tentu langkah-langkahnya. Yang pertama, persiapanlah. Pilih lokasi penanaman yang mendapatkan sinar matahari. Yang kedua, bersihkan tanah dari gulma dan sampah lainnya. Yang kedua, persiapan bibit. Siapkan bibit seledri yang sehat dan berkualitas. Yang ketiga, penanaman. Lubangi media tanaman sedalam 2-3 cm tepat di tengah. Masukkan bibit atau anakan seledri ke dalam polybag pada tanah yang sudah dilubangi secara berhati-hati. Tutup lubang tanaman dengan tanah secara penanaman dan ratakan permukaannya. Pastikan bibit berada pada kedalaman yang tepat dengan akar berkubur dalam tanah. Yang keempat, perawatan. Siram tanaman secara teratur, tetapi hindari genangan air. Pastikan tanaman mendapatkan sinar matahari yang cukup. Jaga kebersihan sekitar tanaman dengan membersihkan gulma dan sampah. Siram sampai lembab. Yang keempat, penutup. Kami dapat menanam seledri ini dengan baik, mudah dan cepat. Semoga berhasil. Silakan beri aplaus kepada. Saya minta satu kelompok lagi, yaitu kelompok drama, untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Silakan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 6. Nama-nama kelompok kami: pertama, Liberty Labele; 2, Winardia Janoto; 3, Ires Cahyani Labele; 4, Anda Solomas Labele; dan Yeto Barjobai Labele. Pertama-tama, untuk tes ini kita harus mengetahui apa yang menjadi tujuan kita. Pertama, tujuannya yaitu untuk menanam seledri di dalam polybag, merupakan teknik budidaya skala kecil yang bisa dilakukan seseorang di rumahnya. Kedua, alat dan bahan. Alat dan bahan yang kami siapkan: pertama, bibit seledri; 2, polybag; 3, tanah subur dan air. Langkah-langkahnya: pertama, persiapan bahan. 1. Pilih lokasi penanaman yang mendapatkan sinar matahari cukup. 2. Bersihkan tanah dari gulma dan sampah lainnya. Persiapan bibit. 1. Persiapkan bibit seledri yang sehat dan berkualitas. Penanaman. 1. Lubangi media tanam sedalam 2-3 cm tepat di tengah media tanam untuk penempatan bibit atau anakan seledri. 2. Masukkan bibit atau anakan seledri ke dalam polybag tanah yang sudah dilubangi secara hati. 3. Tutup lubang tanaman dengan tanah secara perlahan dengan ratakan permukaannya. 4. Pastikan bibit berada pada dalaman yang tepat dengan akar terkubur dalam tanah. Terakhir, perawatan. 1. Siram tanaman secara teratur, tetapi hindari genangan air. 2. Pastikan tanaman mendapatkan sinar matahari yang cukup. 3. Jaga kebersihan sekitar tanaman dengan membersihkan gulma dan sampah lainnya. Dan terakhir, siram sampai lembab. Penutup, kita dapat menanam seledri dengan baik, mudah dan cepat. Semoga berhasil. Saya akan berikan aplaus kepada. Jadi, apa kira-kira kendala dan keuntungan kalian saat kita menulis atau mengerjakan teks prosedur ini? Siapa yang bisa? Ya, silakan. Cara pengerjaannya sedikit berbeda dulu karena waktunya agak singkat. Kira-kira keuntungannya? Saya Ya, silakan. kami langsung menuangkan
Nah, dapat menuangkan ide-ide. Baik, sekarang sebelum kita mengakhiri pertemuan kita, materi kita selanjutnya kita mempelajari teks berita. Sebelum kita akhiri, kita berdoa. Siapa yang bisa membawa kita dalam doa? Ya, silakan. Oke, demikianlah pertemuan kita. Selamat siang. Siang.